Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Pendidikan Profesi Guru LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Ika Paujia dengan NIM 25404131308. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran tentang halal dan haram. Kelas 6 Fase C, berikut video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pagi, yes. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sudah sarapan hari ini? Sudah. Baik, Ibu akan memeriksa kerapihan, pakaian, dan kelas terlebih dahulu. Oke, sudah rapi dan bersih? Sudah. Oke, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Duduk rapi. Siap. Siap rak, belum kita belajar, marilah kita baca doa bersama-sama. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Abu Hasan Rizki, Aldo, Hadir. Andesta, Gio, Guntur. Semoga teman kita diberikan sehat kembali. Amin, amin ya robbal alamin. Sudah semua ya? Oke, kita akan membacakan surat-surat pendek terlebih dahulu, yaitu membaca surat Al-Ma'un. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Oke, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia
Silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, kalau sudah siap, tandanya sudah paham apa yang dipelajari minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Asmaul Husna. Oke, tentang Asmaul Husna. Apa arti dari Asmaul Husna? Iya? Nama-nama Allah yang baik. Oke, ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ya? Ada 99. Oke, yang dipelajari ada Al-Ghafar. Apa artinya Al-Ghafar? Ya, Allah Maha Pengampun. Oke, selain Al-Ghafar ada juga Al-Afu. Apa artinya Al-Afu? Ya, Maha mematikan. Ibu akan melanjutkan pelajaran hari ini, yaitu tentang halal dan haram. Oke, Ibu mau tanya terlebih dahulu, siapa yang tahu contoh makanan yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam? Contohnya apa? Ya? Daging ayam. Oke, itu contoh makanan yang halal. Nah, sekarang contoh makanan yang haram yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Contohnya apa? Ya? Daging babi. Oke. Ibu akan memperlihatkan video tentang makanan halal dan haram. Oke, silakan dipahami dengan baik. Haram dan halal itu tidak hanya makanan dan minuman saja. Lebih luasnya, segala sesuatu yang dibolehkan oleh aturan agama itu halal. Sementara segala sesuatu yang dilarang oleh aturan agama itu haram. Misalnya mencuri, menipu. Dia tidak tahu kalau buahnya kutukan dengan yang musuh. Berbohong dan durhaka terhadap kedua orang tua kita. Nah, sekarang kamu sudah paham kan? Oke, sudah dipahami? Sudah. Oke, Ibu akan menjelaskan tentang halal dan haram. Oke, tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan definisi halal dan haram. Menyebutkan dasar hukum halal dan haram. Menjelaskan sebab halal dan haram. Menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ibu lanjut. Nah, di sini ada contoh makanan halal. Nah, di sini makanan ini ada yang pertama ada ikan. Suka makan ikan? Suka. Suka makan ayam? Suka. Suka makan buah? Suka. Nah, ini adalah contoh makanan yang halal. Oke, Ibu lanjut. Nah, di sini ada contoh makanan yang haram. Nah, contohnya ada apa aja? Daging babi, bangkai, darah. Nah, ini contoh makanan-makanan yang haram. Oke, Ibu lanjut. Hukum halal dan haram. Definisi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Terus haram adalah segala sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang oleh syariat
Islam. Untuk digunakan atau dilaksanakan. Jadi kebalikannya, kalau halal itu boleh digunakan dan boleh dikonsumsi. Kalau haram itu tidak boleh digunakan dan tidak boleh dikonsumsi. Oke, dampak makanan halal bagi tubuh. Ini dampaknya. Makanan halal membuat tubuh kita sehat. Selain itu, kita dapat keberkahan dan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, makanan haram membuat kita tidak mendapat keberkahan dalam kehidupan kita, membuat hati kita keras dan membuat kita jauh dari keberkahan hidup. Oke. Penerapan hukum halal dan haram. Penerapan dalam konsumsi untuk menjamin semua produk benar-benar halal, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Mengkonsumsi dan menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram. Hukumnya wajib. Abu Bakar mengatakan bahwa ia pernah mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap daging yang tumbuh dari suatu yang haram, maka neraka tempat baginya. Nah, inilah pengertian dari halal dan haram. Oke, sampai sini sudah paham? Sudah ada di memori? Sudah. Oke, Ibu mau bertanya, halal ada di dalam surat apa? Ya, silahkan. Al-Baqarah ayat 168. Oke, surat Al-Baqarah ayat 168. Nah, itu. Oke, Ibu akan membagikan kelompok. Oke, di sini ada 5 kelompok. Ada kelompok Nabi Adam, kelompok Nabi Daud, kelompok Nabi Isa, kelompok Nabi Musa, dan kelompok Nabi Muhammad. Sudah dibawa produk label halalnya? Sudah. Oke, di sini ada nama kelompok. Kalian tulis nama kelompoknya apa? Tanggalnya, tanggal berapa? Terus di sini ada nama produk. Produknya apa? Gambarnya boleh ditempel di sini. Lalu di bawahnya ada jenis produk. Jenisnya apa? Nomor BPOM-nya berapa? Berat bersihnya. Dan ini makanan termasuk makanan halal atau haram. Nah, yang terakhir ada komposisi. Oke, silakan dikerjakan. Oke, untuk itu silakan berkumpul dengan kelompoknya. Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Ini kelompok apa? Kelompok Nabi Adam. Oke, ini kelompok apa? Kelompok Nabi Musa. Oke. Oke, ini kelompok Nabi Isa. Kalau ini kelompok apa? Kelompok Nabi Daud. Kalau ini kelompok Nabi Muhammad. Oke, silakan dikerjakan. Ya itu. Lanjut. Oke.
Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, selanjutnya kita akan mempresentasikannya per kelompok dan menjawab soal kuisis yang ada di layar. Oke, kelompok Nabi Adam sudah selesai? Sudah. Silakan maju ke depan. Pegang. Udah pegang. Pegang aja. Dah, silakan majuan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nabi Adam ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Oke. Oke, di situ ada nama produknya. Nama produknya apa? Pilos. Terus jenis produknya? Oke. Jenis produk makanan. Nomor BPOM 24288000700026. Oke. Berat bersih 12 gram. Oke. Tulis halal. Komposisi tepung terigu, gula, minyak nabati, tepung beras, kuali bubuk, susu SKM, bubuk, krim nabati, garam, perisa sintetik, kelapa, vanila, daun pandan. Oke. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu orang ya menjawab pertanyaan kuisis. Ya, pegang. Oke, silakan mulai. Oke. Bentar, tunggu ya. Di bawah ini contoh makanan halal. Ayo, mana? Daging ayam. Oke. Lanjut, tunggu sebentar. Di bawah ini contoh makanan haram. Oke, lanjut. Tunggu sebentar. Haram suatu produk di Indonesia ditetapkan oleh Ayo. Iya. Terus? makanan halal ada di surat atau di dalam atas. Ya. Oke, silahkan duduk kembali. Semuanya sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang kedua yaitu Ibu akan membagikan soal kerja yang kedua, yaitu di sini ada pengertian halal, pengertian haram, dasar hukum halal, dasar hukum haram, sebab makanan halal, sebab makanan haram. Oke, silakan dikerjakan dengan baik. Oke, Ibu akan bertanya apa itu halal? Silahkan. Ya, silahkan Mika. Oke, halal adalah suatu yang diperbolehkan atau diizinkan. Nah, apa itu haram? Saya Bu, Ya, silahkan. haram itu tidak boleh dikonsumsi atau digunakan. Oke, tidak boleh dikonsumsi atau digunakan. Oke, tepuk tangan untuk Mika dan Rahman. Oke, Ibu akan membagikan tugas individu
untuk dikerjakan di rumah. Ibu harap jangan menyontek karena tadi sama Ibu sudah dijelaskan tentang halal dan haram. Oke, nanti dikerjakan di rumahnya masing-masing. Silakan. Oke, sudah? Oke, tibalah kita di ujung pembelajaran tentang halal dan haram. Halal baik untuk dikonsumsi atau digunakan. Kalau haram adalah yang tidak boleh dikonsumsi dan tidak boleh digunakan. Oke, sampai sini sudah paham? Sudah. Ada yang mau bertanya? Ya, silahkan. Kalau misalnya sudah dilakukan karena tersesat dan tidak menemukan makanan halal, apa boleh makan makanan haram? Oke. Ketika sedang tersesat di hutan ya. Ada usul fikih mengatakan bahwa ketika kita sedang keadaan madorot, nah itu boleh memakan makanan yang haram. Oke, sudah ya? Oke, untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya. Duduk rapi. Siap. Siap gerak. Sebelum kita pulang, marilah kita baca doa bersama-sama. Mulai. Beri salam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.